Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang soal tes bakat skolastik, khususnya soal penalaran, baik penalaran logis maupun penalaran analitis, sebagai persiapan bagi Bapak Ibu yang tahun ini akan mengikuti seleksi tes P3K. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang kisi-kisi soal tes P3K tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton, bisa melihat linknya yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya mulai pembahasan untuk soal penalaran kali ini. Untuk yang pertama, kita bahas dulu untuk soal penalaran logis. Ini saya berikan 20 soal untuk penalaran logis. Baik, untuk nomor 1, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Perhatikan pernyataan pertama di sini. Ya. Syarat seorang dikatakan penipu ada 2, yaitu pandai bicara dan ramah. Jadi kalau ada kata penghubung dan, maka dua-duanya adalah syarat, tidak bisa dihilangkan salah satu. Sehingga kalau Tuan M tidak ramah, berarti ini sudah tidak memenuhi dari syarat seorang penipu. Maka kesimpulannya adalah yang paling tepat adalah D, yaitu Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Untuk pengecoh-pengecohnya harap berhati-hati, karena kalau yang ini hampir mirip ya, tapi ini berbeda di keterangan yang belakang, yaitu Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Pada soal nomor 2 ini, di sini menggunakan kata atau, bukan dan ya. Kalau menggunakan kata atau, itu artinya adalah pilihan. Jadi, bisa naik kereta api, pilihannya ada 2, yaitu bisa membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Artinya, Badu ini memakai tiket abonemen. Maka jawaban yang tepat adalah C. Badu membayar dengan tiket abonemen. Cukup jelas ya untuk soal nomor 2. Jadi sekali lagi, kalau ada kata atau, itu adalah pilihan, diambil salah satu. Kalau nomor 1 tadi menggunakan kata dan, itu berarti syarat, dua-duanya harus terpenuhi. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Untuk soal nomor 3, sebenarnya ini mirip dengan soal nomor 1. Jadi seseorang atau nih korban dikatakan memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah, itu syaratnya adalah mendapat bantuan dan hadiah. Sedangkan Yusuf hanya menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah. Berarti tidak terpenuhi
untuk syarat bahwa Yusuf sebagai korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah. Berarti ini diingkari, lawannya kurang berarti ya tidak kurang ya. Berarti ini jawaban yang tepat adalah A ya. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Berarti ini lawannya kurang adalah lebih ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah lawannya korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah. Maka lawannya adalah Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Dari dua pernyataan ini ya, bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama kan bahan kartun lebih baik daripada bahan nilon. Kemudian di pernyataan kedua ada keterangan bahan yang lebih baik itu lebih tahan lama dan lebih mahal. Artinya bahan katun itu lebih tahan lama dan lebih mahal dari bahan nilon. Itu kesimpulannya. Atau bisa dibalik. Kalau di sini kan bahan nilon yang di depan ya. Berarti kalau dibalik jawabannya yang paling tepat adalah bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun ya. Kebalikannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan bahan katun itu lebih tahan lama dan lebih mahal dari bahan nilon. Kalau dibalik berarti bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, perhatikan di sini ada dua pernyataan yang terdapat sebuah subjek atau objek atau istilah yang sama ya, yaitu tanaman. Kalau ada kata atau istilah yang sama ini nantinya hilang ya, tanaman ini hilang. Berarti kalau ada pilihan jawaban yang terdapat kata tanaman itu pasti salah. Nah, ini contohnya misalkan yang B ini salah karena di sini ada tanaman. Yang C salah, ada tanaman. Kalau yang lainnya kita cek dulu ya. Berarti kata kuncinya nanti adalah berbunga dan warnanya indah. Itu kata kuncinya. Baik, cara mengambil kesimpulannya. Yang pertama saya ulangi. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Kalau sebagian tanaman warnanya indah, berarti sebagian tanaman warnanya tidak indah. Ya, karena ini sebagian, berarti kan ada sebagian lagi yang warnanya tidak indah. Berarti bisa diambil kesimpulan ya, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Jadi yang D ya, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Kenapa ini sebagian? Karena ini adalah sebagian dari yang berbunga tadi. Begitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Berarti mirip dengan soal yang sebelumnya. Berarti kesimpulannya sayur lodeh lebih enak dan lebih mahal harganya. Nah, kemudian kalau dibalik ya, saya ulangi, sayur lodeh itu lebih enak dan lebih mahal harganya daripada sayur tumis. Kalau dibalik sekarang sayur tumisnya di depan, berarti yang C ya. Sayur tumis itu tidak lebih enak dan tidak lebih mahal
daripada sayur lodeh. Ya, biasanya kalau diambil kesimpulan itu dari belakang dulu ya. Jadi dari sayur tumisnya dulu. Sayur lodehnya ditaruh di belakang. Tinggal diberi tanda tidak. Semuanya tidak. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. Nah, di sini kalau ayahnya pergi selalu dengan ibu, kemudian kalau ibunya pergi selalu dengan adik. Berarti kesimpulannya adalah ya, jika ayah pergi berarti adik pergi juga. Nanti ibunya ini hilang ya, kata ibunya hilang, sama seperti yang tadi. Jadi kalau ayah pergi, adik ikut pergi. Sebenarnya seperti itu. Berarti yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi kalau ayah pergi berarti adik pergi. Sekarang kalau dibalik, jika adik tidak bepergian, maka ayah juga tidak bepergian. Nah, ini sama, berarti kita dari belakang dulu, dari adiknya dulu. Jadi jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Kita lanjutkan nomor 8. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Nah, jika menggunakan cangkul selalu dengan sabit ya. Kemudian jika memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Berarti kalau kita simpulkan, kalau cangkul digunakan pasti menggunakan sarung tangan. Ini sabitnya nanti hilang. Jadi kalau menggunakan cangkul pasti menggunakan sarung tangan, sama seperti tadi. Berarti kita ambil dari sarung tangan dulu ya. Ini berarti kalau diingkari jadi belakang ya. Berarti yang C. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Nah, berarti ini sama ya, sama dengan arti yang tadi. Kalau cangkul dipakai, sarung tangannya dipakai. Dan kalau sarung tangannya tidak dikenakan, tidak dipakai, maka cangkul juga tidak dipakai. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Kita perhatikan pernyataan yang kedua. Di sini ada siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Kemudian siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Jadi nanti ini ada kata yang sama ya, berdiskusi. Berarti berdiskusinya ini pasti hilang ya. Berarti nanti kalimatnya kuncinya adalah ya, berbahasa Inggris dengan tidak pandai berdebat. Berarti bisa kalau digandengkan siswa yang pandai berbahasa Inggris tidak pandai berdebat. Nah, sekarang kalau dibalik, sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Sama ya. Sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Jadi yang A. Kita lanjutkan nomor 10. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Nah, kalau ini ada dua pernyataan tapi subjeknya sama ya, obat. Kalau berarti pernyataan kedua ini adalah keterangan dari pernyataan pertama. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Berarti sebagiannya lagi rasanya tidak pahit. Berarti kesimpulannya yang C ya, sebagian obat rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin.
Baik, kita coba bahas yang A. Sebagian obat rasanya pahit. Betul ya? Dan tidak mengandung vitamin. Nah, ini yang salah. Tidak mengandung vitamin. Harusnya kan semua obat mengandung vitamin. Berarti yang A salah. Terus yang B, semua obat rasanya pahit. Nah, ini salah. Harusnya kan sebagian, karena sebagiannya lagi ada obat yang rasanya tidak pahit. Ini B pasti salah. Kalau yang D, sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. Nah, ini yang tidak mengandung vitamin yang salah, karena semua obat mengandung vitamin. E, semua obat rasanya tidak pahit. Nah, ini sudah salah. Harusnya kan sebagian ya. Berarti yang A, B, D, E ini salah. Bisa kita cek atau cocokkan dengan pernyataan yang di soal. Berarti jawabannya tadi C ya. Sebagian obat rasanya tidak pahit, ini betul, tetapi mengandung vitamin, karena semua obat mengandung vitamin. Kita lanjut nomor 11. Semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Nah, ini dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Ini ada kata atau istilah yang sama, yaitu siswa ya, siswa. Ini siswa. Siswa. Berarti nanti siswa ini hilang pasti ini. Nah, sekarang untuk pernyataan utama atau pernyataan mayor itu adalah subjek berada di tengah ya. Kalau ini kan siswa hilang. Siswa ini hilang. Berarti ini sebagai pernyataan minornya. Atau kalau kita pindah ya, misalkan ini siswa ini dipindah ke belakang, berarti semua penghuni asrama adalah siswa, semua siswa adalah anggota pramuka. Berarti ini kalau ini dianggap di depan atau sebagai pernyataan mayornya, berarti nanti kesimpulannya adalah semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Jadi siswa yang di sini dengan yang di sini hilang. Jadi jawaban yang tepat adalah C nih. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Jangan sampai terbalik ya. Kalau semua penghuni kalau semua anggota pramuka adalah penghuni asrama, itu salah. Makanya yang pernyataan utama atau pernyataan mayornya adalah subjeknya berada di depan ini. Kalau yang hilang ini siswa hilang, berarti dia posisinya sebagai pernyataan minor atau ditaruh di belakang. Lanjut nomor 12. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. Nah, berarti ini sama dengan soal yang sudah dibahas di depan ya. Syarat seseorang dikatakan polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Harus terpenuhi dua-duanya. Sedangkan Tuan X tidak tangkas. Berarti Tuan X ini bukan seorang polisi. Maka jawabannya adalah yang D ya. Tuan X bukan seorang polisi meskipun pandai menembak. Berbeda arti dengan yang E, Tuan X bukan seorang polisi yang tangkas. Berarti keterangannya ini bisa disesuaikan dengan yang di soal ya, pernyataan yang di soal. Lanjut nomor 13. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu menumpang bus A padahal tidak membayar kontan. Nah, ini adalah soal yang mirip dengan yang soal yang sudah dibahas tadi. Kalau atau itu pilihan, berarti penumpang bus A itu bisa membayar kontan atau bisa membayar dengan kupon. Jadi kalau Badu tidak membayar kontan, artinya Badu membayar dengan kupon. Berarti jawabannya adalah C. Badu membayar dengan kupon.
cukup jelas ya untuk soal yang seperti ini ya. Sekarang nomor 14. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan kerja bakti. Suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Perhatikan pembahasannya. Ya, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Kemudian sebagian, nah ini sebagian ya. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi, sebagian sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Artinya, sebagian sekolah yang lain suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Nah, berarti dari pernyataan pertama ini bisa dibuat kesimpulan yang sama ya, walaupun beda kalimat. Kalau yang pertama ini kan sebagian sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik, sebagian ini ya, sebagian tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Artinya ada sebagian sekolah lagi yang suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit, tapi perlu teliti ya, perlu teliti. Kemudian untuk kata-kata yang sama ini nanti hilang semua ya. Seperti contohnya bakti sosial ini pasti hilang. Berarti kuncinya kan adalah pertunjukan musik dengan pernyataan terakhirnya ini yaitu mengikuti kompetisi olahraga. Kita lanjutkan nomor 15. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Ini syarat sebuah makanan disebut buah itu ada dua ya. Ada dua, yaitu memiliki kulit dan memiliki biji. Karena Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji, maka Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Artinya yang dimakan Ahmad ini bukan buah. Kalau keterangan yang di belakang ini bisa kita ambil dari pernyataan yang kedua ini, tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Berarti yang C, Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Ini sebagian ya. Kalau yang semua, berarti semua radio harus memakai baterai. Kalau yang sebagian, berarti sebagian radio memakai antena panjang ya. Ini kan sebagian radio tidak memakai antena panjang. Berarti sebagiannya lagi memakai antena panjang. Bisa dicek satu persatu kalau soal seperti ini ya. Misalkan yang A, ada radio yang tidak memakai baterai, berarti salah karena semua radio memakai baterai. Ada radio yang tidak memakai ada radio yang tidak memakai antena panjang. Ini betul ya, karena ini sebagian tidak memakai baterai. Nah, ini yang salah. C, ada radio yang memakai antena panjang. Betul ya, tidak memakai baterai. Ini yang salah, harus memakai baterai. D, ada radio yang tidak memakai baterai. Nah, ini salah ya, harus memakai baterai. E,
ada radio yang tidak memakai antena panjang. Betul, memakai baterai. Berarti cocok yang E ya. Berarti harus memenuhi pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua. Kita lanjut nomor 17. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair. Nah, berarti syarat dikatakan limbah itu adalah cair dan berwarna, ada dua. Kalau materi B ini berwarna tetapi tidak cair, berarti materi B ini bukan limbah. Mudah sekali ya, sama seperti soal-soal sebelumnya. Berarti yang E, materi B adalah bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Ini keterangan ini bisa menyesuaikan. Cukup jelas saya kira. Kita lanjut nomor 18. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bus umum bertambah banyak. Nah, berarti ini berantai ya, saling bersambung ini. Kondisi pertama dan seterusnya ini saling terkait ya. Jadi di sini ternyata jumlah penumpang bis umumnya bertambah banyak. Nah, berarti padahal di pernyataan yang terakhir ini, jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata penumpang bus umumnya bertambah banyak. Artinya penumpangnya tidak puas. Berarti diingkari semua. Kita langsung mengingkari. Ya, kuncinya kan pernyataan pertama ini. Berarti diingkari nih pertanyaan pertama. Yang pertama berarti kondisi awak kereta api tidak sehat. Kemudian rangkaian kereta api tidak bagus. Kemudian kereta api tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Berarti yang tepat adalah yang E. Tapi ini kalimatnya bisa disesuaikan ya. Yang penting memenuhi tadi yang disebutkan di awal, yaitu penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus, awak yang tidak sehat, dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Baik, kita lanjutkan ke nomor 19. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Nah, ini pun mirip dengan soal yang sudah dibahas sebelumnya. Berarti di sini jika pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan, ya. Jika diberi ramuan maka selalu disertai tusuk jarum. Ini ada kata yang sama ya, ramuan. Ya, ramuan, ini ramuan. Berarti kesimpulannya, kalau pasiennya dipijat refleksi, pasti nanti disertai tusuk jarum karena ramuannya kita hapus ya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan pilihan yang tepat. Berarti pilihan yang tepat adalah yang C, yaitu jika, nah ini disebutkan dari belakang lagi nih ya, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah, berarti betul, karena tadi kan kalau pasiennya dipijat pasti disertai tusuk jarum. Nah, sekarang kalau dibalik, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Cukup jelas ya, nomor 19 ini. Kita lanjutkan nomor 20. Semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya
pada gerbong kereta X. Nah, ini sebenarnya mirip dengan soal sebelumnya. Ini keterangan ya yang belakang. Jadi semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Ada toiletnya semua. Sedangkan televisi hanya ada pada gerbong kereta X saja. Nah, sekarang kita cek saja satu persatu. Gerbong kereta api X dilengkapi dengan toilet dan televisi. Betul ya? Ada toilet dan televisi. Kenapa? Pertama, semua gerbong memang ada toiletnya. Sedangkan televisi hanya memang berada pada gerbong kereta X. Berarti ini betul. Kalau yang B, gerbong kereta api X tidak dilengkapi toilet. Oh, berarti salah, karena semua gerbong ada toiletnya. C, gerbong kereta api X maaf, saya ulangi. Gerbong kereta api X dilengkapi toilet tanpa televisi. Nah, ini tanpa televisinya salah, karena di gerbong X ada televisinya. D, gerbong kereta api X dilengkapi televisi tanpa toilet. Nah, tanpa toilet ini salah, karena semuanya ada toiletnya. Yang E, gerbong kereta api X dilengkapi sama dengan semua gerbong. Nah, ini salah, karena yang ada televisinya hanya gerbong X, berarti gerbong yang lain tidak ada televisinya. Nah, ini adalah soal-soal penalaran logis. Kalau kita lihat soalnya, memang yang diperlukan adalah ketelitian saja ya, dengan tadi ya, dengan kata-kata kunci tadi. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu penalaran analitis. Untuk soal penalaran analitis, di sini memang perlu dianalisa soalnya. Jadi ini loh memang lebih kompleks ya daripada soal penalaran logis. Baik, kita coba bahas nomor 1 dulu. Kampus A, B, C, D terletak sepanjang jalan Garuda. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Nah, berarti saya ulangi, kampus A dan B itu jaraknya 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. E-nya itu di tengah-tengah C dan D. Selanjutnya, diketahui bahwa jarak kampus C ke A itu sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah jarak kampus A dan B, atau jarak kampus A ke B. Pertanyaannya adalah, kampus apakah yang jaraknya paling jauh? Dari sini sebenarnya bisa terlihat langsung ya, yaitu kampus A dan B itu adalah kampus yang jaraknya paling jauh, yaitu 2 kali jarak kampus C dan D. Kalau E di tengah-tengahnya, berarti kalau AB, kemudian ini di sini ada C ke A, D ke B itu hanya setengah jarak kampus A ke B. Berarti jarak kampus yang paling jauh adalah A dan B. Jawabannya yang A. Kalau Bapak Ibu mau menggambar, digambar itu lebih bagus ya, lebih jelas. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Nah, A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Bisa kita tulis seperti ini. Berarti A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti C dulu. Ini yang paling kiri, maksudnya berarti urutan ya. C dulu baru A.
C dulu baru A. Kemudian B menjadi sarjana sebelum D. Ini B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. B bersamaan dengan A, berarti ini sama dengan. Berarti urutannya adalah pertama C, kemudian A dan B bersamaan, bareng-bareng, terus yang terakhir adalah D. Sehingga kalau ditanyakan siapa yang menjadi sarjana paling awal, berarti jawabannya adalah C. C, ya, sarjana yang paling awal. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, kalau soal seperti ini, caranya adalah kita data dulu orang-orang yang duduknya berdekatan, ya. Ya, berarti yang ini di keterangan ini disimpan dulu. Kita mulai dari sini. Nila duduk di dekat Tia. Nila duduk di dekat Tia. Ini yang bisa kita tulis Nila dengan Tia. Ini sebenarnya bisa Nila dulu, bisa Tia dulu, tidak ada keterangan, ya, tidak masalah ini. Terus berikutnya, Tini duduk di dekat Jufri. Nah, sebelumnya perhatikan ini udah ada Nila dan Tia, ya. Berarti kita harus cari yang dekat dengan Nila atau dekat dengan Tia ini. Cari dulu di soal. Oh, berarti Jufri ini, ya. Jufri duduk di sebelah Nila. Berarti ini Jufri sebelahnya Nila. Kemudian kita cari yang dekatnya Jufri. Oh, ini berarti Tini. Tini duduk di dekat Jufri, berarti sampingnya lagi Tini. Terus Salim tidak ingin didahului Harto. Harto bersebelahan dengan Tini. Harto sebelahnya Tini, berarti Salimnya di paling depan karena Salim tidak ingin didahului Harto. Jadi urutannya seperti ini. Urutan duduk dari yang paling awal sampai paling akhir, yaitu Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, Tia. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di urutan kedua? Berarti jawabannya adalah Harto yang E. Jadi saya ulangi, untuk soal seperti ini kalau yang menggunakan urutan, kita data dulu dari orang-orang yang duduknya berdekatan. Kita runtuk terus, ya. Tia, Nila sudah ada, berarti sampingnya Tia atau Nila cari di soal. Kemudian berlanjut terus sampai terakhir. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti kalau soal seperti ini kita buat urutan seperti yang tadi, ya. Yang pertama, Ali lebih cermat daripada Budi. Nah, kalau yang lebih cermatnya kita letakkan di sebelah kanan, Budinya di sebelah kiri. Artinya kalau yang sebelah kiri ini lebih ceroboh, kalau sebelah kanan berarti lebih cermat. Berarti yang pertama adalah Budi, terus Ali, kemudian ini tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti tadi kan Ali lebih cermat daripada Budi, ya, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti sampingnya Ali ini Denny, dia di sebelah kanannya Denny. Kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardinya di sebelah kanannya lagi, kalian lebih cermat daripada Denny. Pertanyaannya adalah kita hanya memilih, ya, pernyataan yang tepat, ya. Pernyataan yang tepat. Jadi pernyataan tepat kita cek saja di soal. Yang A, Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Maaf. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Berarti betul, ya. Betul karena semuanya di sebelah kiri.
Nah, berarti A ini jawaban yang tepat. Kita cek jawaban yang lain. Ali yang paling cermat. Berarti salah, karena yang paling cermat adalah Mardi. Kalau yang C, Denny dan Budi sama cerobohnya. Salah juga ya. Denny dan Budi. Ini Denny lebih cermat harusnya. Kemudian yang D, Budi dan Ali paling cermat. Budi dan Ali salah, karena paling cermat kan Mardi. Kalau E, Ali lebih cermat daripada Budi dan Mardi. Salah juga ya, karena kan Alinya harusnya lebih. Kalau Ali lebih cermat dari Budi betul, tapi dengan Mardi kan tidak tepat, karena Mardinya lebih cermat harusnya. Nah, jadi seperti itu untuk soal bentuk yang begini harus diurutkan, dibuat urutan. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ke soal terakhir. Rita siswa terpandai di kelas 6. Yati kalah pandai daripada Tina, tapi Tina sama pandainya dengan Tatik. Nah, kita buat urutan seperti yang tadi. Bisa kita tulis pertama adalah Rita ya. Rita siswa terpandai. Terpandai berarti bisa kita taruh di sebelah kanan, paling kanan. Kemudian Yati kalah pandai dari Tina. Nah, ini kita bisa buat di sebelah kiri agak jauh, diberi jarak ya. Yati kalah pandai daripada Tina. Berarti Yati di sebelah kirinya Tina. Tapi Tina sama pandainya dengan Tatik. Tina sama pandai dengan Tatik, berarti Tina sama dengan Tatik. Nah, begini, berarti urutannya Yati, kemudian Tina, dan Atik ya, sama ini, terus Rita. Kemudian pilihan-pilihannya kita cek ya. Tina lebih pintar daripada Rita. Tina lebih pintar daripada Rita. Salah, karena Tinanya harusnya kalah pandai ya daripada Rita. Terus B, Tatik lebih pandai daripada Yati. Tatik dengan Yati lebih, oh ya betul ya, Tatik lebih pandai dari Yati, ini betul. Terus yang C, Rita sama pandainya dengan Yati. Salah, ini Ritanya lebih pandai harusnya. Terus yang D, Tina yang paling pandai bersama Yati. Nah, salah ya. Terus yang E, tidak ada pilihan jawaban yang benar. Nah, ini pengecoh saja. Jadi demikianlah pembahasan kita ya tentang tes bakat skolastik, khususnya soal penalaran. Semoga bermanfaat, semoga semuanya sukses, dapat lulus tes P3K di tahun ini. Amin. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses untuk kita semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan kabar terbaru dari saya. Insya Allah pada video berikutnya akan saya bahas untuk soal tes P3K yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.